Okay, okay, thank you everyone. Thanks for joining today's class. Welcome to Literary Theory and Criticism class. In today's meeting, we are going to discuss about Marxism. Jadi ada teori Marxisme ya bahasa Indonesianya. Kalau kemarin kita membahas feminisme, ya, strukturalisme. Sekarang adalah Marxism. Dari sekian banyak teori yang sudah kita bahas, ini adalah satu-satunya teori yang menggunakan nama orang, gitu ya. Jadi Marxism berasal dari kata atau nama Karl Marx. Karl Marx. Jadi diambil nama belakangnya ya Marxism. Jadi Marxism adalah teori yang didevelop atau dikembangkan dari teori atau pendapatnya Karl Marx gitu ya. Ini adalah teori yang saya gunakan ketika menulis skripsi ya di S1. So we have lots to talk about on this teori ya, karena saya mempelajari lumayan dalam di teori ini dibandingkan dengan teori-teori yang lain. Oke, jadi Karl Marx adalah seorang filosofer dari Jerman ya, dan dia adalah revolutionary socialist. Jadi Eropa itu kan zaman dulunya adalah kerajaan-kerajaan gitu ya, monark. Sebagian besar sudah abolish gitu ya. Sudah tidak ada kerajaannya, seperti di Prancis, Jerman sudah tidak ada kerajaan. Tetapi biasanya keluarga royal family yang darah birunya sih masih tetap diperhitungkan gitu ya. Yang masih ada kerajaan itu seperti di Inggris gitu ya. They still have queens. Gitu. Mereka masih punya Queen Elizabeth. Nah, Karl Marx adalah filosofer dari Jerman yang fokus gitu ya ke paham sosialis. Paham sosialisme. Paham sosialisme artinya kebalikan dari monarki atau kerajaan gitu ya. Jadi tidak ada kerajaan lagi nantinya. Jadi sosialisme itu adanya pemerintahan. Jadi semuanya itu dibagi nanti sama rata gitu ya atas asas sosial gitu. Tetapi dari asas sosial, jadi dari kerajaan lalu nanti pemerintahan itu berubah menjadi dari tadinya raja gitu ya, jadi menjadi presiden, perdana menteri gitu ya. Kalau di Inggris ada dua, ada ratu, ada perdana menteri. Di Rusia gitu ya, dari kerajaan lalu ada revolusi kerajaannya diabolish gitu ya, keluarga kerajaannya dibunuh, lalu jadi muncullah presiden gitu ya di Rusia. Ini nantinya sama kalau di Amerika itu demokrasi juga menggunakan presiden gitu ya. Di Australia itu mereka sebuah negara tapi masuk ke dalam negara persemakmuran. Sama dengan Inggris, mereka punya perdana menteri tapi masih dalam ikatan dengan kerajaan Inggris gitu ya. Nah, Karl Marx sendiri gitu ya, karena dia fokus ke asas sosialnya itu, sehingga dia ini mengkritisi industri revolusi. Industri revolusi itu terjadi di abad ke-18 dan abad 19. Kalau kita membicarakan abad itu artinya nanti kita tarik mundur gitu ya. Berarti abad ke-18 itu adalah tahun 1700 sampai 1799. Abad ke-19 berarti tahun 1800 sampai 1899 gitu. Jadi ketika kita membicarakan abad atau century itu kita tarik mundur tahunnya. Nah, revolusi industri itu apa? Revolusi industri itu adalah perubahan yang terjadi gitu ya, terutama di industri artinya adalah pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti sandang, pangan, papan itu ya, yang tadinya diproduksi secara manual artinya oleh tangan gitu ya, mulai digantikan oleh mesin sehingga banyak terjadi pemecatan tenaga kerja gitu ya. Pengusaha itu untuk memproduksi barang-barangnya gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, para pengusaha ini
menggunakan mesin sehingga para pekerja gitu ya, orang-orang manusia itu digantikan mesin. Nah, memang gitu ya, revolusi industri ini menjadikan para pengusaha ini semakin kaya gitu ya, tetapi di sisi lain pekerja-pekerja yang diberhentikan ini tentu saja mereka semakin miskin gitu ya. Nah, pengusaha yang semakin kaya ini gitu ya, mereka makin memperkaya diri karena memang sistem perekonomiannya memungkinkan untuk hal itu gitu ya. Jadi karena mereka memiliki modal, mereka bisa bikin usaha lagi, beli mesin, buka usaha lagi dengan membeli mesin gitu ya. Sehingga karena mereka tidak perlu membayar banyak para pekerja gitu ya. Nah, sistem ekonomi ini disebut kapitalisme. Kapital ini artinya adalah modal. Jadi sistem ekonomi ini cenderung gitu ya atau condong ke para pemilik modal gitu ya. Nah, Karl Marx ini mengkritisi sistem ekonomi kapitalisme karena salah satunya tadi kesenjangan ekonomi yang semakin tinggi gitu ya. Para pengusaha yang sudah kaya semakin kaya gitu ya. Para pekerja mereka di PHK, diberhentikan, semakin miskin dan mereka tidak punya modal untuk memiliki usaha, tidak punya capital itu tadi gitu ya. Nah, sehingga dalam paham Marxisme ini ada yang namanya mode of production. Ya, ini adalah yang tadi saya jelaskan. Jadi sistem di mana sebuah masyarakat gitu ya mengorganisir atau terorganisir untuk memenuhi atau memproduksi kebutuhan materialnya. Sandang, pangan, papan itu dipenuhi secara apa gitu ya. Contohnya kalau kerajaan itu namanya feudalisme. Artinya adalah sandang pangan papan disediakan oleh kerajaan gitu ya, oleh raja atau ratu kepada masyarakatnya. Lalu berikutnya adalah kapitalisme. Pemenuhan kebutuhan sandang pangan papan ini tadi ada pemilik modal gitu ya, ada pekerja. Pekerja ini semakin lama semakin tidak dibutuhkan karena untuk memenuhi kebutuhannya para pemilik modal ini lebih memilih menggunakan mesin gitu ya. Makanya tadi fenomenanya disebut Industrial Revolution. Lalu ada juga sistem slavery atau perbudakan gitu ya. Ini yang terjadi seperti di Amerika gitu ya, sebelum slavery itu di-abolish, sebelum adanya emansipasi. Jadi para pemilik kalau di Amerika itu biasanya cotton, perkebunan kapas gitu ya. Itu mereka menggunakan budak yang dibawa dari Afrika gitu ya, dengan tidak dibayar gitu ya, hanya diberikan tempat tinggal, makan seadanya gitu ya, bahkan mereka bekerja ya menjadi hak milik gitu ya orang manusia, tetapi mereka dianggap seperti properti. Jadi mereka merupakan hak milik dari pemilik perkebunan gitu ya, slave owners namanya, sehingga nantinya para budak ini bisa diperjualbelikan gitu ya. Nah, mode of production atau sistem bagaimana sebuah masyarakat memenuhi kebutuhan masyarakatnya gitu ya, menentukan nantinya kondisi sosial, politik dan intelektual dari masyarakat-masyarakatnya gitu ya. Contohnya nanti seperti kapitalisme. Kapitalisme ini nantinya adanya private ownership karena para usaha-usaha ini dimiliki oleh perseorangan gitu ya, individu, artinya menjadi aset pribadi. Berbeda dengan komunisme. Komunisme, aset-aset untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu dimiliki oleh negara gitu ya, by state. Ini contohnya seperti di Rusia gitu ya, atau juga di China. Atau juga ada yang seperti mix gitu ya, seperti di Singapura. Di Singapura itu lahan pemukiman dikelola oleh pemerintahnya gitu ya. Nah, nantinya mode produksi ini gitu ya, bagaimana kebutuhan sandang pangan papan dari sebuah masyarakat dipenuhi gitu ya, cara produksi pemenuhan sandang pangan papan itu nantinya menentukan struktur kelas gitu ya, atau perbedaan kelas di masyarakat itu sendiri. Contohnya kalau feudal atau monark gitu ya, ada keluarga kerajaan dengan rakyat biasa gitu ya, darah biru dengan rakyat jelata gitu ya.
Lalu kalau kapitalisme nanti ada pemilik modal dengan para pekerja, gitu ya. Kalau nanti komunisme ada pegawai kenegaraan, gitu ya, seperti contohnya PNS dengan rakyat biasa, gitu ya, yang nantinya kehidupan di antara kelas-kelas ini tentunya akan berbeda gitu. Nah, perbedaan ini yang nantinya akan menimbulkan konflik di masyarakat. Contohnya misalkan di revolusi Perancis ya, French Revolution itu kan keluarga kerajaan Perancis dibunuh gitu ya karena mereka hidup mewah tetapi rakyat-rakyatnya makan saja sulit gitu ya. Itu di zamannya Marie Antoinette, Louis the 17 kalau nggak salah. Nantinya perbedaan. Jadi ini memang cukup rumit ya. Jadi kondisi bagaimana kebutuhan masyarakat itu dipenuhi menentukan perbedaan kelas di masyarakat itu sendiri gitu ya. Kalau di kita di Indonesia ini sedikit campur gitu ya. Jadi kita adalah negara demokratis gitu ya. Negara demokratis tetapi banyak segala sesuatunya dimiliki oleh pemerintah gitu ya. Banyak yang diatur pemerintah. Tetapi ada juga yang menjadi private ownership gitu ya, seperti kalau yang pemerintah itu seperti BUMN, seperti PLN, PAM itu kan milik dia dikelola pemerintah gitu ya. Tetapi ada juga seperti Telkomsel gitu ya untuk komunikasi. Itu kan merupakan private ownership yang juga Indosat gitu ya, yang pemilik sahamnya dari Singapura gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau di kita agak campuran. Nah, dari mode of production ini ada dua struktur yang membentuk mode produksi itu tadi. Yang pertama adalah base. Base adalah apa ya? Forces of production gitu ya, yang bagaimana pemenuhan awal dari pemenuhan apa ya? Bahan baku pemenuhan kebutuhan sandang pangan papan masyarakat seperti bahan mentah gitu ya. Misalkan beras, orang Indonesia makan beras. Nah, berasnya ini dikelola siapa sih? Apakah dikelola pemerintah atau dikelola oleh milik pribadi gitu ya. Kalau di kita ini milik pribadi, sawah-sawah itu kan milik pribadi. Lalu tools, bagaimana peralatan gitu ya. Teknologi, tadi contohnya adalah komunikasi gitu ya. Lalu juga pekerja dan keahlian mereka gitu ya, pekerja dan keahliannya, apakah pekerja di kita ini keahliannya apakah intelektual atau manual. Intelektual itu artinya adalah yang pekerja-pekerja yang bekerja dengan pikiran, sedangkan manual ada yang menggunakan tenaga kasar gitu ya. Nah, lalu dari base ini nanti muncul relation of production, gitu ya, interaksi antar individu yang terdapat gitu ya, atau tergabung atau bertemu dalam proses pemenuhan kebutuhan material masyarakat. Itu tadi contohnya adalah ketika di kapitalisme ada pemilik modal, artinya bos gitu ya, dengan pekerja gitu ya. Nantinya base ini menentukan mengkonstruksi class structure ya, tadi sudah saya jelaskan, mengkonstruksi struktur kelas gitu ya. Nah, struktur kelasnya ini tadi ada misalkan antara kerajaan dengan rakyat gitu ya. Nah, nantinya gitu ya, ini merupakan material dialektik, artinya struktur kelas di masyarakat itu ditentukan oleh materi gitu ya, artinya dalam proses pemenuhan kebutuhan gitu. Jadi tadi ada pemilik modal dengan para pekerja. Pekerja ini kan dibayar gitu ya, dibayar oleh pemilik modal. Pemilik modal dia bisa membuka usaha apa, nanti modal yang dia keluarkan untuk membuat atau memproduksi kebutuhan itu berapa, nanti dijual lagi berapa, dia mendapat keuntungan dari situ gitu ya. Keuntungannya nanti termasuk untuk membayar para pekerjanya ya. Tetapi para pekerja di sini, ya ini Karl Marx gitu ya, percaya bahwa para pekerja juga tidak diam saja ya, artinya mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga untuk memperbaiki kualitas hidup mereka gitu ya. Nah, nanti ada yang namanya class struggle gitu ya. Jadi dari tadinya misalkan orang miskin
ingin menjadi kaya gitu ya, apa yang harus dilakukan. Usaha-usaha yang dia lakukan dari miskin untuk menjadi kaya ini merupakan class struggle gitu ya. Ini nanti banyak di cerita-cerita rags to riches, novel-novel Amerika gitu ya. Jadi di Amerika itu kan kapitalisme, jadi banyak kesempatan. Nah, kapitalisme ini memberikan kesempatan gitu ya, bagi bukan hanya memang nantinya kesenjangan sosial ekonomi itu tinggi gitu ya antara orang kaya dan orang miskin, tetapi kapitalisme juga memberikan kesempatan bagi orang miskin untuk menjadi kaya, tapi itu hanya one in a million gitu. Jadi jarang sekali orang yang dari miskin menjadi kaya. Nah, inilah yang dikritisi oleh Karl Marx gitu ya. Atau biasanya kalau dalam slavery tadi kita mengenal perbedaan antara masters dengan slave gitu ya. Jadi antara budak dengan pemilik budaknya gitu ya. Jadi di mana tempat di mana budak ini dipekerjakan atau dimiliki. Atau sistem kapital juga mengenal kalau tadi ada owner gitu ya, bos dengan pegawai gitu ya, wirausahawan dengan pegawai, tapi ada juga nantinya bourgeois dengan proletariat gitu ya. Jadi ini biasanya kerajaan disebut bourgeois gitu ya, orang biasa disebut proletariat. Nah, ini bahasa Perancis ya, bourgeois. Tapi nanti dalam hubungan kapitalisme artinya adalah pemilik modal dengan pekerja juga bisa disebut bourgeois dan proletariat gitu ya. Struktur lain yang membentuk masyarakat dan tadi selain base, jadi base ini adalah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan gitu ya. Ada juga superstructure. Jadi superstructure ini adalah institusi politik, hukum, pendidikan, agama dan budaya gitu ya yang terbentuk dari base-nya itu tadi. Kalau base-nya adalah kerajaan, nanti struktur politik, hukum, pendidikannya akan berbeda dengan masyarakat yang sistem perekonomiannya adalah kapital gitu ya. Nantinya juga dari struktur elemen cara produksi pemenuhan kebutuhan masyarakat itu juga akan menentukan forms of social consciousness gitu ya. Jadi bagaimana masyarakat gitu ya yang terpisah dalam dua kelas tadi nanti memiliki perbedaan cara berpikir gitu ya, atau kesadaran sosial mereka ini akan berbeda. Tentu saja orang yang proletariat ya, atau orang kelas bawah yang mereka hanya memikirkan bagaimana hari ini bisa makan, bagaimana besok bisa makan ya, atau memikirkan bagaimana biar menjadi kaya. Sedangkan kalau nanti orang kaya sudah berpikir yang berbeda gitu ya, mereka sudah tidak memikirkan besok makan apa, besok bisa makan atau tidak gitu ya, tetapi mereka sudah memikirkan hal-hal lain yang di luar materi dasar seperti pangan gitu ya. Jadi mereka orang-orang kelas atas, bourgeoisnya sudah memikirkan hukum, agama, etika, filosofi, seni gitu ya. Jadi cara berpikirnya juga apa yang mereka pikirkan berbeda, nanti membedakan juga cara berpikir. Nah, dari cara berpikir ini nanti muncul yang namanya ideologi gitu ya. Ideologi adalah pandangan, sebuah sistem pandangan seseorang dalam melihat dunia gitu ya. Kalau misalkan ideologi seseorang adalah kapitalisme, artinya dia terus mementingkan cari uang bagaimana gitu ya, dengan memanfaatkan modal dan menggunakan modal yang dia punya dan memanfaatkan para pekerja gitu ya untuk menghasilkan uang lebih banyak untuk dirinya sendiri gitu ya. Itu kalau ideologi. Kalau ideologi yang feudal atau monark artinya mendukung kerajaan gitu ya. Artinya bagaimana misalkan agar Inggris tetap memiliki kerajaan gitu ya, agar tidak di overthrow oleh pemerintah. Jadi hubungan antara base dan superstructure ini saling mempengaruhi gitu ya. Artinya adalah kondisi bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhannya itu nanti mempengaruhi superstructure. Tetapi superstructure juga mempengaruhi base. Artinya kalau superstructure-nya ini pandangan politik, hukum, pendidikannya ini nanti lebih ke komunis atau ke kapital nantinya,
cara produksi pemenuhan kebutuhan masyarakatnya juga akan komunis atau kapitalisme juga gitu ya. Jadi saling mempengaruhi. Ini secara bagan ya perbedaan antara superstructure dan base. Jadi mereka saling mempengaruhi. Jadi base itu membentuk superstructure gitu ya. Tapi superstructure juga menjaga base-nya gitu ya. Jadi kalau tadi base-nya misalkan adalah cara memproduksi kebutuhannya adalah slavery gitu ya. Jadi nanti superstructure-nya yang membuat hukum, pendidikan, budaya, filosofi, seni ini adalah kelas sosial atas dari struktur perbudakan, artinya pemilik budaknya lah gitu ya, yang membuat pendidikan, ilmu, politik, hukum dan lain-lain yang nantinya digunakan untuk menjaga agar sistem perbudakan ini kekal dan abadi gitu ya, tetap digunakan. Jadi ini saling mempengaruhi. Nah, lalu kita masuk ke ideologi. Ideologi adalah a set of beliefs atau kepercayaan gitu ya, nilai yang kita pegang yang mengkonstruksi pandangan kita dalam melihat dunia gitu ya, yang dipegang oleh sekelompok orang dan mereka percayai gitu ya. Artinya orang komunis ya percaya kalau komunis lah yang paling baik gitu ya. Orang Amerika percaya ya kapitalisme lah sistem yang paling baik gitu ya. Nantinya ideologi ini menuntun gitu ya atau mematok bagaimana perilaku masing-masing individual ini berinteraksi di masyarakat gitu ya. Jadi nantinya kalau dan itu tergantung juga ke kelas sosialnya. Kalau tadi nanti kalau dalam masyarakat kapitalisme ya pemilik uang akan mendukung kapitalisme juga gitu ya. Sedangkan nantinya yang seperti buruh gitu ya nanti akan mencoba bagaimana agar gaji lebih naik gitu ya, upah lebih tinggi, ada standar-standar yang harus dipenuhi oleh pemilik modal gitu ya. Nanti akan mempengaruhi pola pikirnya gitu ya. Dan ideologi juga nantinya menyatukan gitu ya orang-orang pada sosial kelas yang sama. Makanya ada serikat buruh gitu ya. Lalu nanti ada himpunan pengusaha muda Indonesia HIPMI kalau nggak salah namanya. Jadi mereka ini yang nantinya saling walaupun tidak secara langsung gitu ya, tapi mereka ini antara kumpulan pengusaha dengan kumpulan serikat buruh ini sebenarnya yang satu ingin upahnya tinggi, yang buruh tentu saja upahnya ingin tinggi gitu, yang pengusaha ingin upah buruhnya rendah agar keuntungan mereka lebih tinggi gitu. Jadi saling tarik menarik di situ. Nah, ideologi menurut Karl Marx gitu ya adalah dominasi dari kelas sosial yang atas gitu. Jadi kelas-kelas bourgeois atau orang-orang kaya lah yang menentukan bagaimana ideologi dari suatu masyarakat ya, karena balik lagi kalau orang miskin masih memikirkan hari ini makan apa, besok bisa makan atau tidak gitu ya. Jadi yang memikirkan ideologi dari satu, bukan memikirkan gitu ya, yang baik secara tidak langsung atau secara tidak langsung membentuk ideologi dari sebuah masyarakat adalah kelas sosial tinggi dalam masyarakat itu gitu ya. Kalau sekarang mungkin waktu itu kerajaan Rusia tidak runtuh gitu ya, artinya partai komunis tidak overthrow, tidak ambil kendali, mungkin sampai sekarang Rusia masih menjadi kerajaan gitu ya. Tapi karena kerajaannya ini dianggap tidak adil gitu ya, mereka hanya memperkaya diri sendiri, maka diambil alih oleh partai komunis. Yang partai komunis ini nantinya mengayomi gitu ya, mengayomi dalam tanda petik mengayomi masyarakatnya secara adil dan rata gitu ya. Padahal juga ya tidak seperti itu kenyataannya gitu ya. Bahkan komunis itu kan very controlling karena mereka controllingnya ini yang nanti kita gunakan dalam false consciousness gitu ya. Jadi agar masyarakat ini mendukung ideologi yang berlaku dalam satu masyarakat, biasanya orang-orang kelas atasnya gitu ya menciptakan kesadaran palsu atau false consciousness
Ini seperti propaganda gitu ya. Jadi di mana hal-hal yang sebenarnya menguntungkan kelas atas saja, tetapi dibuat seolah-olah hal ini menguntungkan semua masyarakat gitu ya. Dan tujuannya adalah untuk kalau sistem kapitalis yang tentu saja agar orang-orang kaya mendominasi gitu ya dalam ide nilai gitu ya, sehingga orang-orang miskin tetap menjadi buruh yang bekerja kepada mereka gitu ya. Dan sebisa mungkin gitu ya orang-orang yang tertindas, artinya seperti dalam dalam sistem komunis itu ada rakyat dan negara gitu ya. Nah, bagaimana rakyat ini tidak mengetahui, tidak sadar kalau sebenarnya apa yang dijanjikan negara dibagikan rata itu juga tidak seperti itu kenyataannya. Ya, lalu bagaimana kalau dalam sistem kapitalis, bagaimana para pemilik modal, pemilik usaha ini membuat agar buruhnya ini seolah-olah mereka mendapatkan imbalan yang sesuai dengan pekerjaannya, gitu ya. Padahal keuntungan yang diperoleh oleh pemilik modal ini berkali-kali lipat dari upah yang dibayarkan, gitu ya. Ini adalah upaya-upaya ini disebut kesadaran palsu atau false consciousness. Nah, teori Marxisme ini mencoba mengungkapkan gitu ya kesadaran palsu atau upaya-upaya upaya-upaya seperti ini yang berakar dari ideologi gitu ya. Jadi agar orang-orang yang berada di kelas bawah itu sadar dan bisa memperjuangkan hak-hak mereka gitu ya. Atau false consciousness juga biasa disebut hegemoni gitu ya. Jadi hegemoni ini merupakan kombinasi antara coercion itu paksaan, dan consent. Consent ini kesukarelaan dalam memperoleh kekuasaan gitu ya. Jadi contohnya misalkan kalau konsen ini tadi sama dengan ideologi gitu ya. Jadi tidak terlalu kentara seperti propaganda. Artinya masyarakat ini dibodoh-bodohi gitu ya oleh kesadaran palsu itu tadi agar mereka tidak semakin pintar dan tidak menyadari kalau mereka merupakan kelas yang tertekan gitu ya, kelas yang repress seperti buruh gitu ya. Buruh itu kan dibayar kecil oleh pemilik modal, padahal pemilik modal mendapat keuntungan berkali-kali lipat gitu ya. Kalau itu konsen, kalau coercion adalah secara paksaan, misalnya menggunakan militer gitu ya. Ini biasanya yang terjadi di komunis gitu ya, komunis seperti di China gitu ya. Di Rusia itu kan militernya lebih ketat sekali gitu ya. Di Korea Utara juga sama, menggunakan kekerasan gitu ya. Kalau tidak akan melenceng gitu ya, menyebarkan ideologi selain ideologi komunisme, bisa ditembak mati, dihukum bunuh gitu ya, menggunakan militer, tentara gitu ya. Ini sebutnya coercion. Tokoh yang mengungkapkan teori hegemoni adalah Antonio Gramsci ya, orang Italia. Sebenarnya gitu ya, walaupun sistem itu dipertahankan untuk menguntungkan orang yang kelas atas, tapi sebenarnya bagian-bagian dari orang kelas bawah ini juga ada yang mendukung orang kelas atas gitu ya. Contohnya misalkan ketika penjajahan di Indonesia, ada orang-orang yang mendukung Belanda malah gitu ya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Atau juga dalam kapitalisme contohnya walaupun upah ini dibayar rendah gitu ya, tetapi mereka mau bekerja karena tidak ada pekerjaan lain yang layak atau bayarannya lebih tinggi gitu. Jadi ya sudah yang ada mereka kerjakan gitu ya, padahal bayarannya rendah gitu. Jadi seolah-olah kaum kelas bawah atau proletariat itu mendukung nilai, ide gitu ya, tujuan dan makna politik dan budaya yang uh, yang diberikan atau diimpose itu apa? Disuntikan gitu ya, disisipkan oleh masyarakat kelas atas gitu ya. Contohnya nanti
Sehingga hegemoni ini merupakan proses yang terus berkelanjutan gitu ya. Jadi harus di-maintain. Contohnya misalkan lewat seni gitu ya, lewat hukum. Kalau seni nanti masuknya ke konsen. Karena biasanya semua orang ketika mengkonsumsi seni tidak sadar gitu ya kalau di situ sebenarnya ada ideologi kelas atas yang mencoba disisipkan. Sedangkan kalau coercion tadi lewat hukum gitu ya. Misalkan RUU prakerja gitu ya, itu kan lebih mendukung pemilik modal dibanding buruh gitu ya. Sehingga ideologi itu ya tidak bisa dilihat dari kebenaran atau kesalahannya gitu ya. Jadi ideologi itu bukan dilihat dari apakah sebuah peraturan itu berhasil di sebuah peraturan yang diberlakukan itu benar atau tidak gitu. Contohnya tadi RUU PKS itu kan dia mendukung para pemilik modal. Pemilik modalnya juga nanti bukan hanya dari Indonesia tapi juga dari investor asing gitu ya. Yang nanti para pekerjanya dari Indonesia dibayar rendah, padahal investor asing ini nanti mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat gitu ya. Nah, ideologi seperti ini bukan dilihat dari benar atau tidaknya ideologi tersebut, tapi dari kemanjurannya bagaimana misalkan nantinya pemerintah Indonesia berhasil mensahkan RUU Prakerja itu gitu ya. RUU dan nantinya tidak ada perlawanan lagi dari masyarakat gitu ya. Tapi kalau di negara demokratis biasanya akan selalu ada gesekan gitu ya. Jadi biasanya mahasiswa gitu ya yang seperti bentuk-bentuk demonstrasi itu adalah bentuk-bentuk untuk menyuarakan suara kelas orang bawah gitu ya. Nah, dalam hegemoni ada yang disebut organik intelektual. Gitu ya. Jadi organik intelektual ini adalah berfungsi sebagai pengorganisir kelas gitu ya, yang membantu bagaimana sebuah ideologi itu nantinya berubah menjadi bentuk moral dan intelektual gitu ya. Contohnya misalkan para akademisi gitu ya. Kayak akademisi itu tidak boleh memihak ke orang kaya gitu ya, harus memihak ke orang kelas bawah. Nah, dalam kajian sastra gitu ya, analisis sastra disebutnya Marxist Literary Criticism. Nah, Marxist Literary Criticism ini melihat bagaimana kelas bawah atau disebut working class atau proletariat itu ditekan gitu ya. Ditekan baik itu dalam kehidupan sehari-hari yang digambarkan dalam sastra gitu ya. Jadi misalkan ada satu cerita tentang bos dan karyawannya, bagaimana hubungan atau relation antara kedua orang tersebut itu seperti apa dari kedua karakter tersebut gitu ya. Apakah si bos ini berlaku baik atau apakah pegawainya nurut-nurut saja gitu ya terhadap perintah dari bosnya ya. Itu yang mencoba dilihat ketika menggunakan teori Marxisme. Jadi kalau kemarin ketika menggunakan teori feminisme, kita melihat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau menggunakan Marxisme, kita lihat dari sistem sosialnya. Kalau kapitalisme, berarti kita melihat antara si kaya dan si miskin. Kalau melihat dari feudalism atau monark, kita lihat dari darah biru dan rakyat jelata, gitu ya. Atau kalau dari komunisme kita melihat dari state and the people. Jadi state itu adalah pemerintah, pemerintahnya kan kalau komunisme itu otoriter gitu ya. Bagaimana relationship atau hubungan antara kedua kelas ini gitu ya. Satu karya sastra ini lebih memihak kepada kelas mana gitu ya. Apakah memihak kepada di elit? Elit ini sama dengan bourgeois itu tadi gitu ya, atau capital, orang memiliki modal, orang kelas atas. Atau memiliki kepada middle class. Nah, middle class, jadi Marxisme ini tujuan dari pemikiran Marx ini gitu ya, agar tidak ada kelas sosial. Jadi semua orang itu
ada di kelas yang sama seperti Amerika gitu ya, middle class, semua kelas menengah semua, padahal di kenyataannya pun ada gitu ya di Amerika orang-orang kaya-kaya sekali ada seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg, ada juga yang orang miskin sekali tidak punya rumah gitu ya, homeless. Walaupun biasanya kalau di Amerika homelessnya itu punya mobil gitu ya, jadi mereka tinggal tidur di mobil. Tapi tujuan gitu ya dari Marxisme ini adalah menciptakan masyarakat yang tidak memiliki kelas. Jadi semua middle class seperti di Amerika. Walaupun nanti kalau kalian baca bukunya Tyson yang chapter Marxis ini ada 5 kelas gitu ya. Jadi ada lower class, middle class, upper class, ada aristocrat class. Jadi upper class ada lebih atas lagi, upper middle, lower middle gitu ya. Nah, satu karya sastra ini mendukung kepada kelas yang mana gitu ya. Jadi dalam penceritaannya apakah dia menggambarkan orang kelas atas dengan lebih baik dan orang kelas bawah dengan karakteristik yang lebih jelek, misalkan orang kelas bawah yang mencuri gitu ya, yang berbuat licik atau malah mengkritisi, menyoroti misalkan kekejaman dari orang kelas atas gitu ya. Lalu juga nanti biasanya melihat kepada struggle. Nah, struggle ini merupakan revolusi yang dipimpin oleh kelas pekerja. Ya, artinya bagaimana orang-orang kelas bawah mencoba mengakhiri penindasan yang mereka alami gitu ya. Ini nanti tadi namanya adalah class struggle. Jadi mencoba melihat usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh karakter-karakter kelas bawah untuk melepaskan diri dari kemiskinan atau melepaskan diri dari penindasan gitu ya. Contohnya berbeda dengan kemarin di teori feminisme, struggle-nya adalah usaha-usaha apa yang dilakukan perempuan untuk menyetarakan diri dengan laki-laki, atau misalkan upaya apa yang dilakukan oleh seorang istri untuk melepaskan diri dari kekerasan suaminya gitu ya. Kalau dari Marxisme adalah antara si kaya dan si miskin, secara singkatnya seperti itu gitu ya. Ini adalah tipe-tipe pertanyaan yang digunakan ketika kita menganalisa sebuah karya sastra dengan teori Marxisme gitu ya. Jadi kepada siapa sih karya sastra ini menguntungkannya gitu ya. Lalu kita lihat kelas sosial dari penulisnya gitu ya. Apakah penulis ini dari kelas orang kaya gitu ya atau dari orang miskin. Lalu apa yang ingin direpresentasikan oleh karya ini, misalkan ingin menyoroti penindasan gitu ya, atau ingin menyoroti perjuangan melepaskan dirinya gitu ya. Lalu juga kita melihat nilai apa yang ingin ditekankan, misalkan propaganda gitu ya, ini sebuah karya sastra membawa nilai-nilai kapitalisme agar orang-orang miskin ya tetap miskin, orang kaya bisa memanfaatkan orang miskin untuk memperkaya diri mereka gitu ya. Atau juga kita menggunakan Marxisme untuk melihat teori nilai apa yang ingin dirubah gitu ya dari jalan cerita di sebuah karya sastra gitu ya. Misalkan dari tadi cerita tentang Les Miserables gitu, itu kan Industrial Revolution di Prancis gitu ya. Dari sudut pandang proletariat, bagaimana kesulitan hidup yang mereka alami gitu ya. Itu yang ingin dilihat. Lalu bagaimana juga konflik yang terjadi antara orang miskin dan orang kaya gitu ya. Jadi konfliknya sendiri bagaimana konflik itu dimulai, apa saja yang menjadi fokus dari konfliknya, lalu bagaimana konflik itu diselesaikan gitu ya. Lalu bagaimana kelas sosial direpresentasikan, kelas sosial dari karakter gitu ya. Jadi kalau orang miskin apa digambarkan dengan karakteristik yang buruk, berarti karya sastra ini mendukung orang kelas atas gitu ya. Kalau kelas atas yang digambarkan jelek, berarti mereka mendukung orang kelas bawah gitu ya. Lalu bagaimana perbedaan di antara kedua kelasnya gitu ya. Ini beberapa buku sumber yang bisa kalian baca kalau ingin menggunakan teori Marxisme gitu ya. Jadi babonnya atau pencetus utamanya adalah Karl Marx gitu ya. Dia menulis buku bersama Friedrich Engels ini yang tadi mencetuskan
kesadaran palsu atau false consciousness. Ya, bukunya ada yang berjudul Communist Manifesto. Ini ada Das Kapital karena dia orang Jerman ya. Lalu ada juga Lukács ya, Georg Lukács, The Ideology of Modernism. Modernism itu kan perubahan dari segala sesuatu yang manual, konvensional menjadi modern seperti menggunakan mesin, gitu ya. Lalu juga ada Theodor Adorno, ada Louis Althusser. Ini yang saya gunakan dalam skripsi saya, yaitu teorinya bukunya Terry Eagleton, Marxism and Literary Criticism. Jadi yang saya teliti itu adalah Crazy Rich Asians. Saya melihat, saya mengkelompokkan itu karakter-karakter dalam novel tersebut ke dalam kelas kaya dan kelas miskin. Lalu bagaimana konflik di antara kelas kaya dan kelas miskin dalam novel tersebut. Lalu bagaimana konflik tersebut diselesaikan gitu ya oleh penulisnya. Lalu saya juga melihat penulisnya berasal dari kelompok masyarakat yang seperti apa. Jadi